Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa Sore, Pak. kabarnya nih? Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Walaupun yang saya tahu mahasiswa perwalian saya kalau melihat di si akad ini sudah 71, 79, tapi yang hadir 31. Tapi 79 itu termasuk mahasiswa baru. Yang lain belum sempat hadir. Kenapa? Oke teman-teman, sebenarnya tidak banyak yang saya ingin sampaikan, tapi kita memang diagendakan agar ada pertemuan perwalian. Perwaliannya melalui Meet ya, karena saat ini kita pandemi. Namun perwalian itu tidak hanya sebatas Meet ini saja teman-teman. Selebihnya teman-teman bisa kita atur waktu, atau kita bisa Meet di lain waktu atau Zoom di lain waktu, ataupun teman-teman bisa bertanya, telepon, chat dengan saya. Tidak harus melalui di waktu perwalian saja, di masa perwalian atau saat perlu minta tanda tangan saja, tidak. Oke. Sebagaimana diketahui bahwa saya di sini, saya sebenarnya mau akrab dengan teman-teman. Mau teman-teman akrab, mau saya kenali satu-satu sebanyak 79. Tapi masalahnya kita ini tidak bisa membelah diri agar bisa kenal, menghubungi, menyapa satu persatu. Sehingga saya juga berharap teman-teman juga agar bisa mengakrabkan diri dengan saya. Ya, bantu saya untuk agar kita bisa saling kenal lah ya. Teman-teman boleh nyalakan kamera nggak sebentar? Mungkin saya rindu. Oke, terima kasih Delta, Dewi Fortuna, Alfian. Saya maaf ya, saya nggak bisa hafal satu persatu namanya. Ketahuilah teman-teman, kita sebagai tenaga pendidik ini tidak ada semuanya dosen tidak ada niat untuk menzolimi atau berlaku curang ke teman-teman. Tapi hanya saja kita itu mengajarkan, kita mendidik teman-teman. Namanya kita dalam proses perkuliahan, dalam proses mahasiswa, kita cari ilmu, bukan cari hanya ilmu saja yang kita dapat, tetapi sikap ya yang kita asah di pendidikan ini ya. Mohon maaf apabila mungkin saya juga lupa kalau ketemu di kampus, atau udah lama nggak ketemu, lupa atau tidak menyapa teman-teman satu persatu ya. Teman-teman boleh nyapa saya ya. Oke. Mulai dari ini saya buat absensi untuk kehadiran hari ini teman-teman ya. Saya kopikan di sini. Saya kopikan di chat ya. Di sini diantaranya ada pertanyaan, apa permasalahan Anda selama semester lalu ya? Apa yang Anda harapkan untuk semester depan, dan apa yang Anda dapatkan dari semester lalu ya? Di semester lalu apakah hasilnya cukup memuaskan, naik atau gimana? Walaupun sebenarnya saya juga melihat hasil dari SKS teman-teman. Maunya sih kalau hanya 2-3 orang bisa saya panggil, atau dekat rumah bisa kita cerita atau ikut jalan bareng, nongkrong bareng. Agar bisa saya tanyakan apa sih permasalahannya. Mungkin di sini saya bisa berikan solusi atau berikan jalan dari permasalahan teman-teman ya, dari
Walaupun saya ini bukan pengadaian sih, memecahkan masalah dengan tanpa solusi atau tanpa solusi, memecahkan masalah dengan solusi ya. Tapi saya nggak bijak-bijak amat. Tapi sekiranya mungkin saya bisa membantu teman-teman, ada jalan, mungkin saya bisa bantu seperti itu ya. Nah, perihal teman-teman bisa menghubungi saya lewat kontak ya. Kita ada kontak di dalam grup, kalaupun bersifat pribadi kita bisa japri saja ya. Mohon maaf apabila chatnya tidak sempat saya balas, itu murni karena saya lupa ataupun saya tertunda waktunya, ada chat yang lain atau sedang ada kesibukan lainnya ya. Oke, mohon dimaklumi, atau teman-teman tanyakan kembali saja, Pak bagaimana ya, sebenarnya seperti itu. Dan selama teman-teman perkuliahan, teman-teman juga sudah tahu ya, yang akan dihubungi itu dosen wali. Ini mahasiswa walinya bagaimana nih? Nah, itu dosen walinya yang ditanya kalau di prodi. Ada nggak konten? Ada nggak mahasiswanya? Seperti ada yang kerja TA-nya atau proposalnya, dicari bagaimana progres tugas akhirnya. Yang bila sulit menghubungi mahasiswa yang bersangkutan, yang ditanya adalah dosen wali. Kita sama-sama menjaga. Saya juga sebagaimana mengharapkan hasil yang terbaik untuk saya, dan itu yang akan saya berikan untuk Anda. Bismillah, itulah yang semoga bisa kita lakukan ya. Oke, ke ini saya kemarin dijapri satu persatu. Saya izin persen ya. Sebelumnya ada yang mau berbagi atau mau cerita kan teman-teman? Belum ada ya? Sudah terlihatkah ini? Saya persen? Belum ya? Sudah Pak. Oke, kasih. Ya, ini teman-teman pada ikut nggak sih? Ini diharapkan teman-teman yang minimal sudah sekitar 20 SKS lagi yang belum selesai, sehingga bisa mengentry atau memilih mendaftarkan diri di ini program MBKM ini, Merdeka Belajar Kurikulum. Ini 3 SKS. Ini saya dijapri oleh Pak Sekretaris Prodi kita bahwa diarahkan teman-teman untuk bisa ikut, karena lumayan bagus nih, yang ngajarnya juga dari prodi di ITB ya. Jadi Anda bisa belajar membuat software, terutama mungkin bisa dapat referensi terkait tugas akhirnya nanti ya. Buat software, startup digital, dan kolaborasi multidisiplin yang dari dengan berbagai ilmu. Ada yang ikut? Teman-teman pada sibuk apa nih pandemi ini? Manjangin rambut, manjangin jenggot? Enggak ya? Ini bercanda. Sebenarnya saya juga meneruskan informasi yang saya dapat. Saya harapkan informasi yang saya dapatkan dari prodi saya bisa share kembali dengan teman-teman ya. Saya bisa share kembali untuk pendataan vaksinasi. Sudah teman-teman ikut? Sudah Pak. Sudah ya? Jangan enggak ya, orang pada rebutan loh vaksinasi. Sejauh ini kalau vaksinasi di ITERA itu cukup baik dan terkontrol, tidak rebutan seperti di kampus sebelah. Itu jatah mahasiswa, masuk juga masyarakat umum dan sekitarnya. Apabila teman-teman mendaftarkan diri di sini yang belum vaksinasi,
coba untuk vaksinasi ya. Itu untuk meningkatkan kekebalan kita lah. Ini adalah bentuk ikhtiar kita terhindar dari COVID atau kekebalan diri kita ya. Walaupun hoax itu ada berita miring tentang vaksinasi, kita serahkan sama yang di atas lah. Ikhtiar dengan niat untuk kesehatan diri, untuk vaksinasi. Semoga juga dengan hasil vaksinasi nanti proses perkuliahan kita mungkin syaratnya apabila ke kampus harus takutnya harus menunjukkan sertifikat vaksinasi. Ini diantaranya karena perkuliahan kita akan hybrid ya. Jadi hybrid itu ada e-learning, ada separuh e-learning, ada separuh tatap muka yang datang. Nanti bergantian. Enaknya memang perkuliahan itu memang datang ke kampus. Sulit saya kalau pengalaman saya selama mengajar, saya hafal betul. Di waktu jam-jam absen itu ada mahasiswa. Ketika jam-jam kita menjelaskan, pada mengerti sejauh ini bagaimana dia, ada yang mau coba dia, kita nggak tahu. Jadi jangan jadikan ini pandemi ini jadi penyebab kita kurang dapat ilmu maksudnya ya. Kasihan Indonesia kita sudah merdeka, sudah ke berapa tahun ya merdeka ini. Nah, anak kita lah akan menjadi penerus bangsa. Kita di sini belajar ya. Jadi kita kalau nggak dapat ilmu, kita sendiri yang rugi artinya ya. Jadi ini vaksinasi agar teman-teman mendaftarkan diri. Nah, sebenarnya informasi ini saya bagikan. Nah, untuk kurikulum ini terdiri dari semester berapa ya? Saya lupa juga. Semester 1 belum, semester berapa nih? Semester 3 mana ya? Perwalian. Saya juga bisa melihat nih. Mohon maaf ya. Ini saya bisa juga melihat semester 7. Ada yang semester 7? Banyak nih sebenarnya. Semester 7, semester 3, 5 ya. Ya kan? Di sini. Ini bintang semester berapa nih? Bintang Yosafat ya? Semester 5, Pak. Oh ya, semester 5, Bang Delta ya. Yapi semester berapa nih? Semester 3 ya? Semester mau masuk ke 9, Pak. Oh, 9. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya dari dosen yang sedang tubel ya? Yapi ya? Iya, Pak, dari Parajib. Oh ya. Oke. Bu, di sini bukan saya mau eloknya memang saya koreksi satu-satu. Saya buka lain apa permasalahannya, kenapa dapat IPK seperti ini, kenapa sebenarnya ini bagus untuk yang 3, untuk yang IPK-nya di atas 3 pertahankan, kalau bisa naikkan lagi. Ini saya bukan mempertontonkan IPK Anda ya. Jadi saya bisa melihat Anda, teman-teman. Saya bisa melihat Anda, hasil IPK Anda naik turun. Tapi teman-teman, kalaupun ada permasalahan, silakan hubungi saya ya, atau chat nggak apa-apa sih. Seperti itu. Nah, biasanya untuk yang semester saat ini lagi entry KRS ya. Nah, saya sudah share ini nih ya, highlight transisi kurikulum ya, teman-teman. Nih, silakan dibaca. Apabila ada kekeliruan, boleh ditanyakan. Jauh ini
Bintang dan Delta dan rekan-rekan yang lagi semester 3, 5, 7, ada yang entry KRS sudah baca, ada keluhan nggak? Nah, jadi di sini teman-teman kurikulum kita Prodi F 2020 untuk yang sampai semester 8. Berarti nanti kita bahas juga untuk yang TA ya teman-teman ya. Jadi semuanya rata. Nah, di sini bisa teman-teman pilih, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Nah, ini mata kuliah pilihan prodi. Nah, jadi disinilah teman-teman pedomannya dalam menyusun SKS-nya ya, KRS-nya maksudnya ya. Nah, untuk materi, saya sebenarnya sebelumnya saya juga pernah buat Google Classroom untuk mengupload materi-materi yang sekiranya bisa jadi acuan teman-teman belajar. Namun kendalanya saya sering belum sempat untuk upload materi. Nah, di sini perubahannya kurikulum 2019 saya juga belum banyak baca. Yang jelas untuk yang sedang mengambil TA, karena tugas akhir itu wajib untuk mengambil mata kuliah Metopen, itu arahan dari sekretaris prodi. Kalau semester lalu ada surat pemberitahuan ya, bahwa harus sedang mengambil Metopen atau sudah lulus Metopen. Nah, Metopen itu banyak sih yang nanya, kenapa Pak harus mengambil mata kuliah metodologi penelitian? Jadi metodologi penelitian ini penting atau tidak? Ditanyakan. Penting teman-teman ya. Penting ambilnya karena di sini teman-teman outputnya atau tugas dari Metopen ini adalah sebuah bentuk proposal. Jadi di sana Anda akan bertanya ketika belajar dengan dosennya, metode penelitian apa, bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana pengembangan sistemnya, jika buat sistem, pengujian aplikasi, pengujian sistem, atau metode penarikan kesimpulan. Nah, di sana akan membahas tentang penulisan proposal atau penelitian, ide-ide penelitian. Ya, jadi seperti itu. Ini 2 SKS, jadi ini bersifat wajib ya. Jadi tidak lagi ditanyakan kalau highlight perubahannya ini. Ini mata kuliah yang tidak lagi wajib. Nah, ini ada di sini. Kewirausahaan, sistem tertanam, manajemen basis data, ini tidak lagi wajib ya. Di sini. Nah, atau teman-teman bisa baca ya, sudah saya Pak share ya. Sejauh ini ada yang mengalami keluhan atau pertanyaan terkait transisi kurikulum ini? Mata kuliah apa saja Pak yang perlu saya ambil? Saat ini saya semester 5. Jadi coba mengacu pada pedoman ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau semester 5 kalau nggak saya salah 12 atau 11 orang mahasiswa wali saya, kalau saya mau arahkan cek satu persatu agak lama sih ya. Jadi kecuali teman-teman sendiri yang mengajukan, nanti saya akan melihat validasi atau tidaknya memvalidasi KRS yang teman-teman ajukan ya di sini ya. Nah, jadi di semester 5 teman-teman sudah bisa ambil Metopen ya, KKN, jaringan komputer, ini kurikulum ya. Ini kurang lebih seperti ini mata kuliahnya ya. Ini semester 6 MBKM. Ini
mata kuliahnya ya. Jadi lihat dari sini. Nah, perhatikan lagi teman-teman, untuk diketahui pengalaman semester lalu banyak dosen yang menyampaikan bahwa ada yang satu kelas itu full, ada yang satu hanya berapa orang. Jadi hakikat kan Anda mengambil mata kuliah itu bukan karena dosennya, bukan karena banyak teman-temannya yang di kelas tersebut. Tetapi hakikat kan teman-teman itu belajar. Bukan pikirannya saya mengambil kelas A karena di sini ada si Budi misalkan. Si Budi ini anak yang baik kalau ngasih contekan. Kalau buat tugas ikut kelompok dia terus. Bukan seperti itu. Jadi kalau hakikat kan Anda teman-teman mau belajar agar dapat ilmu, ya agar tidak memilah-memilih juga. Karena semuanya koordinasi antara dosen A, B, C, itu koordinasi. Soalnya sama. Kalau ujiannya barengan seperti itu. Walaupun hanya yang membedakannya adalah karakter pribadi. Ya. Pada dasarnya kalau kita udah sih mainkan sebaik-baiknya peran kita lah sebagai mahasiswa. Ada tugas kerjakan. Hadir setiap perkuliahan, UTS, UAS, belajar. Kalau ingin UTS, UAS, kuis, diupayakan hasilnya yang baik. Sama aja. Karena akan ada untuk penilaian, nggak akan ada timpangnya ya antara kelas A, kelas B. Karena akan ada yang ngoreksi soal, misalkan soalnya ada 5. Yang buat soal nomor 1 siapa? Yang soal nomor 2 siapa? Nah, itu soal teman-teman itu akan bolak-balik antar dosen. Jadi kan sama saja. Seperti itu ya. Hitung-hitung teman-teman ya belajar masuk ke dunia kerja menghadapi orang yang karakternya A, karakternya B, seperti itu. Teman-teman pasti tahu ya, tahu dari karakter dosen yang teman-teman pernah temui. Bapaknya tidak suka untuk dibantah, misalkan. Apa bapaknya suka orang yang teman-teman yang selalu beri respon saat ditanya, seperti itu. Itulah kiat-kiatnya. Ada yang dosennya yang tidak suka teman-teman yang seperti mengakali atau seperti itu, atau menghindari. Sebenarnya sama saja ya teman-teman. Bismillah aja, biarkan teman-teman untuk belajar. Nah, oke. Itu untuk highlight transisi kurikulum ya. Untuk yang saat ini sedang entry KRS untuk semester 3, 5, 7, seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya di sini teman-teman bukan untuk berat sebelah. Saya yang teman-teman memilih kelas saya bukan, tidak ada pengecualian untuk kelas saya, mahasiswa saya, perwalian saya, tapi karena di sini kita pendidik, kita mendidik teman-teman semuanya, saya selalu berlaku adil karena akan dimintai pertanggungjawabannya untuk semua yang saya berikan. Saya berpikir seperti itu. Nah, jangan kalau sudah entry kelas saya, misalkan kelas si A, perwaliannya memanglah itu dosen walinya ya, milih dosen wali. Akhirnya dia nggak ikut join setiap perkuliahan. Nah, nggak seperti itu juga teman-teman. Ya. Bukan karena dosen wali nilainya aman pasti A atau pasti B, kan seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ada ikhtiar atau ada tanggung jawabnya setiap KRS yang teman-teman entry untuk belajar. Nah, apabila nilainya itu
Misalkan yang didapat itulah adalah hasil Anda ataupun dan seadil-adilnya nilai dari dosen. Itu kalau saya sih ya. Nah, oke, sejauh ini ada yang ditanya? Sejauh ini teman-teman? Gimana? Kita nggak nambah-nambah lagi ya. Hanya 32 orang mahasiswa saya yang join. Ada yang ditanya teman-teman? Bintang apa permasalahannya nih? Selama semester lalu bagaimana? Apakah hasilnya naik atau Naik sih Pak. Alhamdulillah setelah tapi masih susah ngandalin waktunya Pak buat ngerjain tugas. Oh ya, itu permasalahannya pada umumnya ya. Karena daring ini ya teman-teman harus bisa mensiasati. Karena daring ini ya, tugas ini dosen kalau kita tatap muka di kelas, dosen itu tahu atau ketika kita tatap muka di kelas, pemahaman Anda itu bisa dilihat. Apakah ketika dosen itu jalan, dia merhatikan atau tidak. Nah, jadi itu ketika perkuliahan tatap muka itu pemahaman itu bisa diamati langsung. Nah, kalau daring, teman-teman harus paham, kalau daring ini pengukuran pemahaman itu yang sulit untuk dihitung atau diukur pemahaman. Ketika perkuliahan, paham nggak sih si A ketika perkuliahan? Karena dia saat perkuliahan ditanya diam dan mematikan kamera, misalkan. Kita nggak tahu dia di pasar ataupun di kamar ketiduran. Nah, jadi hampir rata-rata setiap perkuliahan kalaupun daring itu adalah untuk pengukuran pemahaman. Jadi di share ada soal itu untuk mengukur pemahaman sampai di mana, paham atau tidak jawabannya benar atau tidak dari penjelasan. Ya. Jadi itu. Jadi ketika daring ini, misalkan dalam satu hari itu ada 3 mata kuliah, bisa saja 3 mata kuliah itu ada tugas. Karena materi minggu depan akan beralih ke subtopik atau subbab yang lainnya. Nah, untuk mengukur pemahaman subbab hari ini, paham atau tidak agar bisa lanjut, kasihlah tugas. Ini jadi numpuk banyak ya. Paham bersama. Walaupun cara daring juga mudah sih, terkadang mudah. Copy paste dari blog, cari di Google, di copy paste, paste di Word, dikirim. Nah, itu banyak sekali. Jadi pandailah untuk mengatur waktunya teman-teman untuk mensiasati. Jangan enak sih daring, kita bisa menghemat biaya ongkos misalkan, atau kita nggak perlu harus duduk, tapi jangan sampai daring aja nilainya kecil, bagaimana tatap muka? Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Daring ataupun tatap muka, teman-teman upayakan nilainya yang bagus, nilai hasilnya yang bagus. Nabunglah untuk nilai IPK-nya teman-teman, IP-nya ya. Biasanya kita akan jatuh ke nilai ataupun ada mata kuliah yang mengulang, itu akan mempengaruhi nilai IP. Upayakan atau targetkan IP saya saat sudah nanti naik atau berapa yang kira-kira bisa membanggakan orang tua. Ketika nama Anda disebut sudah bintang Yosafat Eskom dengan nilai IPK, wah bangga kalau nilainya dia berapa nilainya IPK-nya ya. Jadi ditargetkan teman-teman ya. Bismillah aja, selagi ada waktu, masih ada bisa kita ikhtiarkan untuk mendapatkan hasil yang baik.
Eh, ada lagi yang mau? Dias gimana Dias? Gimana hasilnya? Saya random aja ya. Naik nggak hasilnya? Naik Pak. Alhamdulillah. Sekolah ya. Ada mata kuliah yang mengulang nggak? Ada ya? Mengulang nggak ada Pak, cuman ada beberapa yang di luar ekspektasi saya turun, cuman masih aman lah. Tapi tidak mengulang lah ya. Iya Pak. Tidak benar-benar jatuh untuk entry lagi mata kuliah tersebut. Targetkan di semester ini selagi daring juga masih teman-teman bisa belajarnya bisa banyak yang dibuka kalau daring ini ya. Walaupun teman-teman tabnya di browsernya buka Meet atau Zoom, di tab sebelahnya teman-teman browsing atau baca artikel-artikel lainnya. Nah, jadi kalau di kelas kita dosen itu atau asprag itu akan jalan apa yang Anda buka, modul yang sama. Nah, jadi sumber belajar itu akan lebih banyak. Nah, rata-rata teman-teman di sini permasalahannya apa sih? Dari komunikasi pasti ya, sulitnya komunikasi. Ya teman-teman, satu lagi, dari beberapa diskusi sering rapat di lingkungan prodi, dosen itu sering mengambil penilaian dari keaktifan ya. Minimal teman-teman ketika ditanya teman-teman respon ya. Atau ketika teman-teman paham langsung angkat tangan dismiss ya. Atau izin menjawab Pak, seperti itu. Bola dosen itu hafal dengan nama Anda, akrab. Oh iya, ketika memberikan nilai itu ada penilaian keaktifan teman-teman. Karena daring itu ada penilaian ya. Seperti itu. Atau menyampaikan ulang, atau ketika dosen itu telah menjawab, Anda menyampaikan ulang hasil kesimpulan jawabannya dengan kata-kata Anda, berarti itu Anda paham. Nah, berarti Anda aktif di sana. Seperti itu ya. Itulah apa yang saya dapatkan dari informasi-informasi di prodi kita ya. Oke. Teman-teman rata-rata di sini di Lampung semua ya saat ini? Iya Pak. Ya. Sering ke kampus atau terkait ke akademik atau ke keuangan atau ke prodi? Tidak ada ya? Ada Pak saya. Ya, gimana? Paling cuman ini sih Pak, kembung, soalnya kan nggak boleh masuk, dijaga satpam pasti. Ya. Walaupun kadang saya di prodi ketika pikir itu ya padahal ya. Jadi ketika dicegat satpam menunjukkan identitas mahasiswa atau dengan keperluan yang jelas ya. Atau ditanya sertifikat vaksinasi juga ya. Yes. Kalau waktu itu saya mau masuk ke lapangan basketnya Pak, mau main basket, cuman ditanya KTM sama surat vaksin. Saya belum cetak KTM, jadi saya nggak bisa. Paling jogging aja sih Pak di situ. Ya, apa-apalah ya. Itu untuk membubarkan dari kerumunan nah intinya ya. Sebenarnya itu adalah upaya karena kita dimaklumi juga lah ya, bukan di sana apa ya, dengan Anda itu takut dengan Anda atau gimana. Itu adalah upaya karena kita di dalam saat ini dengan kondisi pandemi, khawatirkan
ada kerumunan atau saat kita berinteraksi, kita ketemu dengan teman yang nggak tahu dia sehat atau dia terkonfirmasi atau dia terpapar virus, seperti itu. Ya, untuk hal yang tidak penting, jauhilah kerumunan. Tapi untuk olahraga, insya Allah sehat lah. Ya, untuk jogging, untuk main basket itu bagus. Nah, teman-teman, kalau punya kegiatan ekstrakurikuler, nggak apa-apa, silakan ikuti. Tapi jangan sampai menyita waktunya dengan perkuliahan atau dengan belajar, dengan tugasnya tertunda karena ikut organisasi ini. Saya tidak menghalangi Anda untuk berorganisasi, karena organisasi itu penting juga di CV Anda saat Anda perkuliahan, saat Anda melamar kerja, ada ditanyakan pengalaman berorganisasi. Tapi jangan sampai organisasi itu menomorduakan perkuliahan. Apapun kegiatan hobi, olahraga, silakan tularkan. Silakan berolahraga, tapi fokus utama Anda adalah mahasiswa, tamatkan kuliah, gitu ya. Ada lagi teman-teman, ada yang mau cerita, ada hal-hal yang lebih lagi bersifat lebih dalam untuk di masalahnya, mungkin kita bisa diskusikan. Izin bertanya. Ya. Sebelumnya silakan isi absensi ya teman-temannya. Ya. Oke, silakan untuk yang bertanya. Gimana? Yes, perkenalkan Pak, saya Robi Cita Wicaksana dari angkatan 18 Pak. Angkatan 2018 ya. Saat ini semester 7 Pak. Semester 7. Oh ya. Iya. Saya mau tanya Pak, kan saya diterima di program magang MBKM Pak. Ya. Tetapi saya belum mengambil mata kuliah IMK Pak. Nah, yang saya tahu mata kuliah IMK itu hampir mirip dan seperti program ini Pak, UX Pak. Apakah itu saya belum mengambil mata kuliah IMK, apakah bisa dikonversi melalui program magang MBKM atau saya tetap harus mengambil mata kuliah IMK Pak ya? Terima kasih Pak. Robi sebelumnya mengambil mata kuliah MBKM ya, tetapi ya, belum mengambil mata kuliah IMK. Ya. Jadi yang ditanyakan apakah perlu di-entry ya? Apa gimana? Iya, apakah saya perlu mengambil mata kuliah IMK lagi Pak? Yang saya tahu program MBKM ini bisa dikonversi Pak. Saya perlu mengambil mata kuliah IMK lagi atau bisa melalui program MBKM ini Pak? Ya. Jadi teman-teman, mata kuliah MBKM yang teman-teman ambil tidak terbentur dengan mata kuliah wajib prodi, pastikan seperti itu ya, Robi ya. Nah kemudian untuk konversinya kita juga itu dari yang mata kuliah MBKM yang Robi ambil itu yang di mana ya? Yang di share kah? Di skillful Pak, UI UX design Pak. Oh ya. Sudah ambil, sudah jalan ya saat ini? Iya Pak, sedang proses berjalan sekarang Pak. Sedang proses berjalan. Itu saya juga belum ya. Kira-kira belajarnya tentang desain ya? Ada IMK-nya di sana? Iya. Ya. Iya, UI UX design Pak. Hampir mirip dengan mata kuliah IMK Pak. 1 minggu itu berapa jam? Kalau untuk belajarnya sih belum mulai Pak. Baru ada instruksi seterusnya gitu. Baru mengikuti instruksi dari pihak skillfulnya Pak. Ada beberapa rekan-rekan dari prodi IM juga kan yang ambil? Ada Pak. Ada. Dari satu prodi. Berapa orang kira-kira?
Kalau berapanya sebentar Pak, saya cek. Sepertinya sekitar 12 orang Pak. 12 orang. Iya. Nah, mungkin saja itu bisa diambil SBKM ya. Nah, perihal itu agar dikonversi ke SK, ke kurikulum kita, SKS kita, dan diakui perlu konversi ya. Nah, mungkin Robi juga mungkin kumpulkan informasi atau terkait datanya. Nanti Pak coba tanyakan bagaimana konversinya. Karena Pak juga belum baca, Pak juga belum baca bagaimana prosedur atau skema konversinya berapa SKS itu yang diakui jadinya. Karena cari data informasi itu yang lengkap maksud Pak ya. Jadi berapa pertemuan dalam 1 minggu itu, berapa jam kira-kira, sehingga itu bisa dikonversikan ke mata kuliah. Nah, itu deskripsi yang Robi ikutkan, pelatihan atau UX itu. Nah, materinya mungkin ada apa ya, sejenis ringkasan terkait rencana pembelajarannya kan. Nah, itu bisa mungkin kita Pak coba tanyakan ya, terkait diskusikan dengan rekan-rekan di prodi, ini berapa SKS jika dikonversikan di PKN gitu ya. Ini Pak kan cari informasi, mungkin prodi juga bisa kirimkan dengan Pak dan coba tanyakan ya apa saja. Nah, baik Pak. Karena sejauh ini Pak belum program PKN itu belum banyak yang jalan ya, belum punya pengalaman untuk konversi itu bagaimana perhitungannya. Kita cari informasi yang lengkap baru Pak sampaikan, karena keputusan SKS-nya itu diakui atau tidak bukan Pak juga, nanti Pak tanyakan mungkin sampai ke rekan-rekan prodi, sehingga rekan-rekan prodi atau teman-teman di prodi membahas itu bagaimana konversi ya. Baik Pak. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ini kita semester ini kita hybrid atau online ya Pak? Atau bisa milih mau online atau hybridnya? Hybrid. Jadi dari hybrid, ya, Pak? Dari pendataan vaksinasi tersebut diperkirakan ya, karena ini juga meraba-raba juga sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan ya, apakah tatap muka 100% apakah online 100%. Tapi dari perancangan di ITERA ini bahwa kita akan melaksanakan kuliah secara hybrid. Nah, perihal siapa yang akan datang yang tatap muka atau secara online, itu juga biasanya diatur oleh ITERA. Jadi ini belum ada keputusan lanjutannya. Apakah ada juga informasinya bahwa akan pada minggu pertama hanya sebatas 20 orang yang datang ke lab. Absen dari absen 1 sampai 20. Pada minggu kedua bisa saja absen dari 21 sampai ke 40. Yang absen 1 sampai 20-nya online. Bisa seperti itu. Bisa ada kemungkinan seperti itu. Tapi itu belum ada informasi atau ketetapan langsung. Jadi yang jelas peraturan di ITERA nggak akan membawahi peraturan menteri. Semoga saja apakah hybrid dengan online sepenuhnya 100% ataupun tatap muka separuh-separuh, atau yang berada di Lampung saja. Nah, itu belum
belum ada surat keputusannya ya. Jadi dari informasi yang didapat, perkuliahan akan dilakukan secara hybrid dan akan ada yang online dan ada yang tatap muka. Tapi akan ada bergantian. Kalaupun tidak, itu yang akan ada di Lampung atau yang berada di kawasan Lampung, bukan dari zona atau berdasarkan zona merah atau zona hijau, zona oranye. Itu belum ada. Ada lagi? Sebenarnya saya nyalain kamera loh di sini, bukan hanya background ya di sini sebenarnya. Tapi tampaknya saya tidak tampil. Ada lagi teman-teman? Maaf Pak, saya boleh tanya lagi Pak? Boleh. Terkait tadi kan yang Bapak tanyakan mengenai timeline atau kegiatan dari program magang MBKM di Skillful itu Pak ya. Itu untuk mengkonfirmasinya itu siapa Pak ya? Soalnya saya dapat ini di PPT yang diberikan dari pihak Skillful-nya, untuk timeline-nya itu ada Pak ternyata. Ada. Kegiatan. Iya. Tapi pertemuannya belum berapa pertemuan? Berapa jam? Sekitar 8 minggu Pak hitungannya. 8 minggu. Ya 8 minggu. Dimulai dari untuk di tanggal 21 Agustus ini dimulai dari tanggal 9 Agustus sampai 13 Agustus ini kita bergabung ke grup gitu Pak, grup besarnya. Terus pada tanggal 21 Agustus ini ada onboarding peserta, lalu tanggal 28 Agustus itu mulai belajarnya Pak, mulai belajar, terus live mentoring juga setiap hari Sabtu, dan juga ada self learningnya Pak setiap Senin sampai Jumat. Lalu di akhir kegiatan itu ada persiapan final project Pak, seperti kayak kita presentasikan project ke klien. Iya. Ada final projectnya gitu Pak. Jadi kita bertemu klien langsung gitu Pak untuk menyelesaikan project yang diberikan. Dan di tanggal 23 Desember itu hari demonya, hari presentasi ke klien gitu Pak. Begitu sih Pak. Untuk kurang lebihnya timeline-nya seperti itu. Seperti itu. Yang akan dipelajari di sana apa, tentang apa ya, kalau kita perkuliahan misalkan ada silabusnya atau RPS-nya, rencana pembelajarannya. Oh ada Pak. Juga ya? Itu ada, ini kurang lebih ini saya sebutkan Pak ya fundament. Kurang lebih sih tentang UI UX sih Pak. Jadi sih Pak. Ya. Tapi ternyata ada juga silabusnya. Ada materinya ya seperti itu. Nah, iya. Kalau jelas seperti itu mungkin ya, kalau hitungan Pak itu bisa diakui sih untuk program MBKM. Oke, bagaimana konversinya? Kita balik ke perhitungan di kampus kita. Nah, nanti kalau Robi saya kumpulkan data mungkin bisa konsultasikan ke Pak Iqbal, nanti saya bantu follow up terkait bagaimana ekuivalensi atau konversi MBKM itu diakui. Nah ya, yang kegiatan belajarnya itu dikonversikan, karena dikonversikan untuk skema MBKM itu kan 20 SKS ya dalam satu semester itu. Iya Pak. Nah, maksimal 20 SKS. Nah, jadi agar diambil apakah itu terhitungnya 2 SKS atau 3 SKS, sehingga bisa memenuhi batas minimal SKS agar menyelesaikan studi di prodi. Nah, ini kan kalau di sini teman-teman. Sorry. Sini 144 ya minimal ya. Saat ini Robi di semester 7 Pak. Nah, kalau SKS yang ini harus dari MBKM yang apabila memilih MBKM berarti 20 SKS. Nah, itu misalkan anggaplah hitungannya banyak, berapa? 3 SKS. Kita harus nyari lagi. Jadi jangan sampai kalah dengan yang
skema reguler. Skema reguler kan 20 SKS nih, ya. Iya, Pak. Nah, yang saya dapat bahwa tidak bisa dijoinkan dengan skema MBKM dengan skema reguler. Ada separuh ini, ada separuh reguler, ada separuh MBKM. Apabila MBKM, reguler. Kalau reguler di sini kan bisa pilihan prodi, bisa mengambil mata kuliah di luar prodi. Itu banyak sih semester lalu. Kalau yang ini ya cerita yang semester lalu, mata kuliah di luar prodi. Ada yang teknik apa ya? Teknik memasak, teknik kue lah, Pak, gimana itu? Ya. Atau tentang perkebunan dari prodi, karena di prodi. Yang kira-kira mata kuliahnya ya kalau yang di luar prodi, carilah mata kuliah yang kira-kira yang SKS-nya bisa membantu mendongkrak IP yang kita dapat, gitu ya. Saya paham seperti itu. Yang saya ketahui, teman-teman pastilah nggak ngambil mata kuliah di luar prodi yang berat-berat. Nah, kalau bisa ambil mata kuliah, kalaupun ngambil yang di luar prodi yang mendukung, yang ada keterkaitannya dengan penelitian teman-teman, misalkan pemetaan di Provinsi Lampung tentang database bencana atau potensi bencana, potensi alam di Provinsi Lampung ataupun di Pulau Sumatera. Karena teman-teman akan buat aplikasi database-nya. Nah, jadi itu ada keterkaitannya. Yang sekiranya bisa membantu SKS teman-teman. Nah, kalau skema MBKM coba nanti diperkirakan kalau dikonversikan menurut Robi dan teman-teman yang sudah mengambil MBKM itu jika dikonversikan berapa SKS lah kira-kira. Ya. Apa Robi percaya kegiatan itu langsung 20 SKS kan? Tidak juga ya? Tidak. Nah, salah satunya mungkin Robi juga kalau mau MBKM daftar juga nih IKNUP ITB nih. Ini dijembatani langsung oleh Ibu Hira, ketua koordinator prodi kita juga ngomong. Seperti itu. Jadi jawabannya ke Robi, cari data informasinya yang lengkap, diperkirakan konversi yang menurut Robi, nanti kirim ke Pak juga, buka diskusi dengan dosen, dengan Pak Ade atau Pak Sekretaris Prodi, nanti Pak bantu follow up. Ya, maksudnya. Jadi setelah Robi konsultasikan bagaimana konversinya, saya juga akan menyambungkan ceritanya. Seperti itu. Jadi ketika saya bertanya siapa aja, nanti kalau Pak duluan siapa sih mahasiswanya, nanti dibalik ditanya seperti itu ya. Maksud Pak, nanti Pak bantu follow up tanya ya, konversi. Jadi untuk datanya ini saya kirim ke siapa Pak ya? Ke Bapak atau ke Sekretaris Prodi Pak? Ya boleh Pak, kirim ke Pak, nanti kalau Pak udah dapat Pak coba pelajari, nanti boleh kamu teruskan, Pak pelajari dulu ya maksudnya ya. Ke Pak siapa Pak ya? Ya saya. Ke Bapak ya Pak? Oh iya, nggak mungkin lah Pak Jokowi. Ya Pak. Makasih, Pak. Ada lagi teman-teman? Nggak apa-apa ya. Yang lain gimana nih? Kita makin lama makin berkurang nih anggota kita nih. Makin tinggal 28 orang nih. Oke.
Nah, kita kalau belum ada yang nanya untuk perihal semester 5, 7. Nah, perihal TA gimana? Ada yang sedang nyusun TA nih teman-teman? Yang saya tahu Pina dan teman-temannya. Itu kemarin kan ada yang minta surat apa ya? Surat mengetahui wali, persetujuan wali atau surat komitmen. Nah, bagaimana? Pak, izin bertanya. Boleh. Di sini hujan loh. Di sana hujan nggak teman-teman? Enggak, Pak. Ya, boleh. Gimana, Pin? Udah upload proposal kan? Waktu sosialisasi pertama kemarin, Iya. bahwa draft proposal yang diminta dikumpulkan kemarin di Google Classroom, bahwa draft proposal TA itu harus diselesaikan sampai bab 3, Pak. Jadi itu bagaimana, Pak? Mana yang benar? Jadi jadi sosialisasi kemarin bahwa proposal itu harus menyelesaikan sampai bab 3 ya. Nah, yang Pina atau teman-teman upload sampai bab berapa? Ini kan cuma sampai bab 1. Bab 1. Tapi pas kemarin pengumuman di Excel-nya ada tulisan di board terbaru, Pak Cahyo nulis bahwa harus diselesaikan sampai bab 3. Sampai Jadi itu bab benar-benar berapa? harus sampai bab 3. Sampai bab 3 katanya, Pak, di tulisan di Excel-nya. Yang diupload sampai bab 2 aja. Bab 1. Hah? Kalau yang kemarin di Google Form pertama itu cuma sampai bab 1 karena ngikutin yang pertama kali, Pak. Tapi pas pengumuman ditolak semua. Jadi Jadi itu beneran harus sampai bab 3, Pak? Iya. Ya, Pak bantu coba terjemahkan ya teman-teman ya. Iya, Pak. Jadi proposal untuk sampai 1 bab saja itu terdiri dari bab 1 aja. Isinya adalah bab 1 itu pendahuluan saja ya. Bab 1 itu pendahuluan saja yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, hipotesis ya. Ada deadline waktu ya, kalau nggak salah. Ya, rencana kegiatannya itu yang kita masukin di surat komitmen itu kan, Pak? Rencana yang Bapak kegiatan nyuruh saya itu. Di bab 1. Yang Ya. kanan. Nah, Yang kanan itu kan, Pak? ya. Jadi rata-rata memang benar saya baru diminta untuk bantu meluruskan informasi ini terkait TA teman-teman. Nah, mungkin terjadi miss atau komunikasinya saja kurang ya. Kalau kita amati, kalau proposal kan itu adalah ide penelitian ya, rencana penelitian yang dicoba diajukan. Jadi ada proposal itu kalau bab 1 saja, kita kemarin diskusi juga dengan tim koordinator tugas akhir dan sekretaris prodi dan rekan-rekan dosen. Kalau hanya bab 1 itu kurang menguatkan untuk ide penelitiannya. Nah, jadi memang sebelumnya sudah ada format, tapi mungkin Pak Cahyo atau kita aja lalai untuk terkait pedoman ataupun format penulisan proposal. Bahwa proposal itu tidak bab 1 saja, melainkan sampai bab 3. Karena teman-teman kalau bab 1 itu kan adalah pendahuluan ya, isinya rumusan masalah, tujuan, manfaat, rencana kegiatan. Nah, kalau bab 2 teman-teman melengkapi dengan bab 2, bab 3 akan memperkuat ide penelitiannya teman-teman. Nah, karena untuk ketika teman-teman ditanya saat sidang, saat seminar, bukan tidak mungkin, karena kalau hanya 1 bab
si penguji belum tergambarkan dengan jelas penelitian kita tersebut. Idenya ada punya permasalahan, harusnya permasalahan dan harusnya dipecahkan masalah ini. Kalau kita tidak dilengkapi dengan bab 2, bab 3, kan bab 2 itu adalah kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah teori-teori yang mendukung penelitian kita. Ya, baik itu penelitian terdahulu yang bisa menjadi masukan. Sedangkan bab 3 itu adalah metode atau langkah-langkah yang dalam kita menyelesaikan tugas akhir tersebut dari proposal tersebut. Karena ada metode penelitian tersebut mulai dari bagaimana kamu mengumpulkan data, bagaimana langkah-langkah kamu dalam mengembangkan sistem. Jadi itu tergambar di proposal, tergambar di bab 3. Itu baiknya memang sampai bab 3, Pin. Jadi akan lebih lengkap dan lebih memperkuat gagasan ide penelitian. Karena seputar pertanyaan yang akan diajukan saat seminar itu terkait bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu mengembangkannya dengan program apakah? Atau dengan metode apakah? Itulah yang akan jadi pertanyaan. Kalau hanya sampai bab 1. Nah, pertanyaan itu jika sudah terancang di dalam proposal sampai bab 3, itu sudah ada terjawabkan pertanyaan itu. Hanya saja dipertegas kembali atau dikemukakan kan saat seminar. Nah, ataupun dosen penguji hanya mengoreksi atau meluruskan atau memberikan masukan. Itu seperti itu. Jadi kalau hanya bab 1, memang ide penelitian itu belum diibaratkan hanya punya masalah seharusnya seperti ini, tanpa diketahui langkah dan metode-metode yang dimasukkan. Jadi kalaupun jadi keterangannya apa sih proposal yang kemarin itu, dikembalikan atau disuruh perbaiki atau tetap diterima namun diseminarkan? Nah, jadi kan kita kemarin udah ngumpul lagi Google Form kedua kali Pak buat revisi yang bab 1. Udah tuh. Nah, kemarin langsung pengumuman lagi. Yang diterima yang dipertimbangkan tuh cuma 5 orangan. Terus tulisannya harus dilanjutkan sampai bab 3. Kalau nggak dilanjutkan ditolak kan. Nah, untuk batas pengumpulan bab 3 itu beneran hari ini berarti Pak, sebelum tanggal 18. Apa ada penambahan waktu Pak? Karena cuma dikasih sehari Pak dari pengumuman kemarin. Coba. Kalau mau sampai bab 3. Okay. Di Excelnya seperti sebelum tanggal 18 katanya. Oke, sebelumnya mohon maaf juga. Saya tidak mengikuti karena beberapa hari ini saya dirawat di rumah sakit ya. Karena asam lambung saya naik. Ya. Ini mengajukan TA sampai tanggal. Ya, alhamdulillah hari ini. Kemarin saya sudah keluar sebenarnya. Namun saya tidak terlalu mengikuti beberapa hari ini. Ya. Teman-teman sebelumnya sudah terima kasih untuk doanya ya. Sebelumnya teman-teman udah lihat pedoman belum ya? Untuk terkait proposal. Ada pedoman kah? Sudah Pak, pedoman tugas akhir. Di pedomannya sudah ada sampai bab berapa ya pedomannya? Pedoman penulisan kah? Pedoman format proposal? Kalau di pedoman sih lengkap Pak, ada dari surat persetujuan dan lain-lain termasuk bab 1, bab 2. Bab 3? Cuma iya ada. Iya ada sampai bab 3 Pak. Iya. Cuma itu beda-beda Pak dari yang Bapak di Google Classroom kemarin itu kan ada format template TA. Nah sama isi di pedoman alur tugas akhir ini beda. Penulisan spasinya lah dan lain-lainnya beda-beda Pak.
Iya ya. Makanya bingung. Tapi di sana ada yang menyebutkan satu bab saja. Nggak ada. Ini langsung menyeluruh kalau di pedoman alur. Pedoman alur. Batas akhir. Kalau di pedoman penulisan sampai bab 3. Nanti Pak sharekan kembali ya pedomannya, pedoman penulisannya untuk sampai bab 3. Ya, saya share di grup. Ini mungkin permasalahan teman-teman sama lah ya, sama seperti Pina dan yang lain yang sedang menyusun tugas akhir. Memang rata-rata saya dapat chat japri dari Pak Cahyo dan rekan-rekan bahwa ada yang karena satu bab ya pedoman patokannya teman-teman percaya satu bab atau ada kesalahan di alur, sedangkan kita ikut pedoman saja kan, mereka akan balik lagi ke pedomannya sampai bab 3 seperti itu. Nah, untuk penjelasannya kenapa sampai bab 3 seperti yang Pak jelaskan tadi, untuk memperkuat ide penelitian teman-teman. Karena akan ditanya, adakah penelitian terdahulu yang pernah diangkat? Kelebihan dari penelitianmu apa? Dari penelitian yang dahulu. Nah, metode yang kamu lakukan apa? Itu untuk memperkuat penelitian. Jadi, ide penelitian kita akan teraral dengan metode, dengan kajian pustaka yang jelas. Kita belum buat, karena kita belum buat teori ya, kita masih ada kajian pustaka, tidak membuat teori sendiri maksudnya. Oke. Nah, ini perihal ini mahasiswa yang telah mengajukan review dapat diselesaikan sebelum tanggal 15 Agustus. Yang mana ya? Yang ini. Review untuk ditindaklanjuti diselesaikan sebelum tanggal 18. Disarankan mengecek kembali buku pedoman terbaru. Ini tidak saya teruskan ya teman-teman ke grup ya. Teman-teman sebelumnya dapat nggak ini informasi ini kan? Yang sedang mengajukan TA? Dapat Pak. Dapat ya. Oke. Mohon maaf ya, saya mungkin kelewat untuk meneruskan informasi ini. Sebenarnya Kamis lalu ya, ini Kamis lalu. Nah, kemarin saya lewat belum share ya. Padahal deadline-nya tanggal besok ya, deadline-nya besok nih teman-teman. Untuk diselesaikan sesuai dengan pedoman. Ini pedoman, saya lemot untuk buka. Ya, hasil reviewnya. Saya coba buka ya. Saya baru ini juga buka ini. Oh, ini ya. Saya baru ini buka ini ya. Jadi masih ada kesempatan waktu, kalaupun ditolak ataupun dipertimbangkan, tidak ada yang benar-benar diterima ya tulisannya ya. Oke, masih ada waktu, ikuti sesuai pedoman. Ini terlihat nggak, Pin dan teman-teman? Saya kirim ya nanti ya, saya kirim ulang ya ini ya ke grup kita ya. Ikutilah ini sesuai dengan hasil review. Ikutilah tata tulisnya, pedoman nah, intinya ya. Pedoman baiknya, amannya. Kita kan nggak mau hanya ikut proposal kemudian kita disidangkan, kemudian kita
kita nggak bisa jawabnya kita lama apa ya. Kita juga maunya sih kan Pak juga pernah mahasiswa sih, pernah proposal, maunya ketika ditanya kita jawab lah. Ketika ditanya kita bisa jawab, kita punya bacaan lah untuk kita sampaikan atau menyanggah dari penguji ya. Baiknya amannya teman-teman, lebih baik diberi hasil atau koreksi sekarang daripada saat sidang. Saya pikirnya positif aja seperti itulah ya. Ini bukan akhir segalanya, ini bukan keputusan kira-kira memberatkan teman-teman. Ini kan kita tim koordinator TA hanya 3 orang. Nah, kalaupun di sidang nanti kita nggak tahu dosen pengujinya siapa, yang mengujinya siapa, berapa akan ditonton oleh yang teman-teman lain, akan lebih bunyi lagi sih. Ketika sudah disidangkan akan lebih dicecar banyak atau kita ide penelitian kita tidak kuat seperti itu ya. Jadi ambil positifnya, kenapa ini dikoreksi, kenapa ini dikembalikan agar disesuaikan lagi dengan pedoman, agar memperkuat ide penelitian ya, seperti itu. Bisa dipahami dan teman-teman? Halo? Sedang pada tidur kan? Makasih ya Pak. Iya. Ya. Jadi ambil positifnya aja lah ya. Artinya ini yang review ini baru tim koordinator. Belum ke penguji. Nah, kalau sudah sampai ke penguji atau ke sidang ditonton yang teman-teman yang lain, kita ide penelitian kita tidak terlalu kuat untuk diangkat. Ada juga yang agak berabe sih ya. Jadi ambil hikmahnya ya, untuk mempertegas atau memperkuat ide penelitian Anda. Jadi bab 2, bab 3 yang Anda lengkapi itu kurang lebih pertanyaan itu mungkin akan menghampiri Anda ketika itu tidak lengkap. Kalaupun bab Anda sudah mengupload bab 1 sampai bab 3 masih ditanya, itu adalah koreksi. Jadi tinggal mengarahkan. Metode pengembangan sistemmu harusnya menggunakan waterfall, harusnya menggunakan apa? Misalkan jadi bingung. Nah, kalau di sini tinggal dosennya, oh ya, metode waterfall menurut Roger S. Pressman misalnya. Ya, itu yang diminta misalnya. Jadi tinggal diarahkan lagi, tinggal dipertajam gitu ya. Anggap hitung juga, nyicil untuk hasil ya. Kalau baru 1 bab proposal masih banyak nih untuk hasil. Setidaknya kalau untuk sidang hasil nanti setidaknya sudah terbantu, sudah 3 bab. Walaupun akan dibimbingkan lagi sih selama bimbingan itu, bimbingan proposal, bimbingan hasil ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ditanya? Boleh izin nanya sekali lagi nggak? Apa? Boleh izin nanya sekali lagi nggak? Boleh. Tentang mata kuliah peminatan Pak, kayak keamanan jaringan atau data mining gitu, dibuka nggak sih Pak di semester sekarang, semester ganjil? Mata kuliah peminatan. Apa genap ya Pak? Soalnya di Siakat belum ada. Belum lihat ini ya, kan
transisi kurikulumnya. Nah, dikira saya mata kuliah peminatan itu bisa di mana-mana gitu, Pak. Ya. Coba tak lihat. Mata kuliah yang dibuka semester ini. Mengambil misalkan mata kuliah apa nih? Data mining atau enggak keamanan jaringan gitu, Pak. Itu termasuk mata kuliah Peminatan. peminatan. Belum, saya juga belum dapat informasi ya, belum dapat informasi lengkapnya berapa dibuka nggak peminatannya, mata kuliah peminatan ini di semester ini. Apakah memenuhi cukup satu kelas? Kalau cukup akan dibuka, ataupun kesediaan dosennya juga itu perihal mata kuliah pilihan yang dibuka apabila dibuka. Nah, karena kita juga keterbatasan dosen juga sih di prodi, beberapa dosen kita juga akan tubang semester ini akan berangkat, jadi kita juga pemasarannya kurang dosen. Nanti mata kuliah yang dibuka nanti Pak infokan juga ya. Jadi saat ini saya nggak bisa melihat juga sih untuk sebagai mahasiswa belum bisa entry KRS ya. Ini ya mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester 7 jika tidak mengambil MBKM. Jadi ini ya mata kuliah yang dibuka. Nah, ada kayaknya keamanan jaringan. Jika tidak mengambil MBKM. Jadi ini dibuka. Sepertinya dibuka menurut data di sini ya. Nah, ini jika tidak mengambil MBKM. Jadi kalau mengambil MBKM kan pilih salah satu ya, mengambil MBKM kampus Merdeka atau mengambil pilihan prodi yang ditawarkan. Lebih seperti ini kuliahnya yang ya. Ini sudah Pak share di grup ya. Pak, terima kasih banyak. Oke. Jika tidak, oke. Ada lagi? Ada lagi nih teman-teman? Udah isi absensi? Oke, terima kasih. Nih, udah ada 26 yang isi. Mohon maaf, saya juga baca nanti permasalahannya apa, permasalahan yang ditemui semester lalu, macam kesulitan membagi waktu ya. Nah, seperti Pak yang jelaskan sebelumnya, kita karena pandemi ini mau tidak mau mengharuskan kita secara daring. Siapa sih yang mau ya? Karena rasanya belajar tapi secara daring. Ada yang untuk yang suka males-malesan memang senang, bisa tidur-tiduran belajarnya. Tapi ketika Anda sadar, wah ruginya karena belajarnya kurang paham, seperti itu. Nah, pembelajaran kurang efektif karena via daring. Ya, mau gimana lagi ya, karena daring. Mau tetap muka, dosennya juga takut, institusi juga takut karena pandemi ini. Kalaupun ada tetap muka, yang lain pada mau tetap muka juga, ya kita akan didatangi oleh Satgas Covid, kampus kita akan, atau kita yang ditindaklanjuti, seperti itu ya. Jadi solusi dari Pak ya kurang efektif Pak, maunya belajar ya tinggal banyak berdoa agar Covid ini segera berakhir, seperti itu ya. Jadi sulit mengerti pembelajaran secara daring. Teman-teman
untuk yang sulit belajar secara daring, kan setiap materi yang diajarkan kan ada modul atau ada slide. Coba dipinta slide-nya, apa dosennya lupa memposting, teman-teman buka materinya, pelajari ulang atau tanya lagi, seperti itu. Masih sedikit kesulitan mengatur waktu, ya, kalau bisa waktunya itu seperti buat catatan. Jam 8 saya kuliah, sampai jam 9.40 misalkan. Setelah itu 15 menit selang waktu saya cicil untuk tugas. Jam 11 lanjut kuliah sampai jam setengah 12, sambung lagi jam 1. Ada waktu jeda-jeda tersebut, teman-teman atur waktunya. Coba kurangi untuk membaca, membuka handphone dengan main game, kurangi, terbatas waktunya. Itu ngatur waktunya ya. Sama saja sih sebenarnya dengan saya untuk mengatur waktu. Inilah waktu itu berjalan begitu cepat. Kalau kita tidak ada hasil itu rugi sebenarnya Pak, ketika kita sadar. Waktu itu berjalan. Tapi ya karena saat merasa rugi itulah kita coba atur waktunya agar pekerjaan tidak menumpuk. Malu takut bertanya sehingga sempat tertinggal materi. Wah, nggak apa-apa lah, semuanya pada nggak paham juga sih pada dasarnya ya. Kayak orang kuliah datang untuk join kuliah, sebelumnya dia nggak tahu juga materi tersebut. Hanya saja dia menyimak. Nggak apa-apa, Anda bertanya, pikirkan bahwa yang Anda tanya Anda benar-benar nggak paham, dan yang jika Anda bertanya itu akan diambil nilai keaktifan. Nah, jangan malu untuk bertanya. Sulitnya memanajemen waktu sama permasalahan yang ditemui di semester 6 adalah mengkonversi SKS kuliah yang ada di prodi pada akhirnya berjalan dengan baik tanpa masalah berarti. Mungkin terjadi pelajaran dan pengalaman berharga. Alhamdulillah kalau sudah bisa mengambil pengalamannya, karena itu berharga. Saya jika menemui masalah seperti ini kembali ke sekolah, tidak ada terlalu masalah. Perkuliahan online membuat sedikit lebih malas karena dilakukan di rumah. Ya, seperti itulah. Gangguan itu ada. Kita melihat kasur, melihat bantal itu jadi ngantuk. Kita melihat makanan jadi mau lapar, makan saja sudah makan tidur, seperti itu ya. Itulah ujian ya. Memang bayangkan Anda akan menjadi sukses, memang sukses itu akan ditempa dengan tidak cara mudah juga. Yang instan itu hanya mie ya dan bencis. Sulit mengerti pembelajaran daring ya, sama ya. Walaupun Anda materinya dipelajari ataupun karena daring, manfaatkan online-nya juga. Cari materi yang lebih luas, cari penjelasan di Google, di YouTube ya. Mengatur waktu tugas. Nah, waktu tugas ini jangan deadline waktu lah ya. Misalkan besok Pina akan upload proposal tugas akhir tanggal 18 jam 12.00. Aturlah waktu sampai mulai dari maghrib ini. Misalkan Pina setelah maghrib ini mandi atau sholat, tutup, kurangi buka balas WA dari kekasih, tutup dulu. Saya ada tugas, selesaikan dulu. Pikirkan, hari ini saya harus ada output, hari ini saya harus ada hasil. Jodoh nggak akan kemana-mana ya. Materi yang semakin sulit dan manajemen waktu yang kurang. Materi yang semakin sulit, waduh, ini dari awal memang materi itu ya, kalau terus menurun berarti Anda turun kelas. Jadi sudah semester 8 nanti turun ke materi mata kuliah semester 1 itu turunnya.
Jadi materi biasanya materi itu nyambung dari bab 1 sampai bab berikutnya. Jadi kalau lewat satu bab akan nggak nyambung materi berikutnya. Ya, seperti itu. Pembelajaran kurang efektif karena tiada daring, ya itulah, mau gimana lagi lah. Ya, tinggal berdoa lah untuk yang daring. Ya, luangkan waktunya untuk terus berdoa. Nah, dan nggak terus-terus seperti ini kita. Sinyal, masalah sinyal. Wah, ini masalah sinyal gimana lah ya. Mau beli sinyal nggak bisa, mungkin cari provider yang kuat sinyalnya dan paket internet yang bersahabat. Nah, tapi sinyalnya kencang. Gitu. Kalaupun ketentuan dosennya meminta saat perkuliahan wajib on cam, ya mau gimana lagi, on cam. Kalaupun masalah jaringan, mohon izin, kasih konfirmasi apabila keluar masuk saat Anda join, seperti itu. Ya. Jangan sampai saat Anda dilihat Anda tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Mungkin ini karena banyak doa Anda. Kendala dalam mengisi KRS terlambat sehingga ada beberapa tugas yang tertinggal. Ini memang KRS itu coba Anda perkirakan KRS yang akan Anda ambil semester ini. Ya. SKS yang saya ambil full, jadi membuat beberapa tugas mata kuliah yang lain kurang maksimal sehingga membuat beberapa nilai yang bermasalah. Yang saya ambil full, menjadi beberapa tugas mata kuliah lain kurang maksimal. Jadi jangan sampai karena Anda incar mata kuliah tersebut full kelasnya, Anda ngambil mata kuliah yang mau gimana lagi, ambil mata kuliah ini jadi Anda setengah hati. Sudah, jalanilah. Jalanilah, jangan sampai merugikan semuanya. Udah nggak dapat mata kuliah tersebut, mata kuliah yang Anda entry, yang Anda ambil saat ini juga kecil, alangkah ruginya. Oke, kesulitan mengatur waktu, itulah waktunya. Sama-sama karena waktu. Oke, sulitnya manajemen waktu, kendala kuota. Ya, inilah kuota. Sebenarnya kalaupun teman-teman datang ke kampus, mungkin teman-teman juga akan keluar biaya B-nya ya. Ataupun yang teman-teman dari luar kota akan menyewa kos. Sedangkan kalau di rumah biaya kos itu Anda alihkan ke kuota sebenarnya ya. Jadi bismillah aja. Kalaupun ada namanya ya bantu-bantulah orang tua lah. Ya, pandai-pandai mengambil hati orang tua lah, agar diberi uang untuk beli kuota. Ya, seperti itu. Makanya biasanya ada sajalah rezeki dari yang di atas yang namanya untuk ikhtiar belajar. Ya, seperti itu. Hadir, tidak hadir Pak? Hadir, saya hadir. Oh iya, hadir semua lah yang pasti yang ngisi ini. Yang tidak ngisi ini pasti yang tidak hadir. Oke. IPK-nya 3,41, alhamdulillah, syukurlah ya. Pertahankan, cukup memuaskan, mendapatkan nilai IP 3,05, naikkan lagi kalau bisa naik atau minimal Anda pertahankan ya. Untuk IP yang telah Anda dapatkan, jangan cepat puas diri. Baguslah. Untuk IP-nya yang menurun, koreksi lagi kenapa sebabnya turun, apakah Anda masih setengah-setengah hati dalam belajar, kurang memuaskan sama koreksi lagi, coba selesaikan dulu lah, coba fokuskan dulu lah untuk studi ini. Bayangkan orang tua Anda telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, keuangan untuk membiayai Anda. Harapannya Anda yang akan meneruskan cita-cita mereka, Anda yang akan menafkahi keluarga Anda, seperti itu. Terus tingkatkan, terus belajar. Walaupun IP juga tidak mencerminkan akan kedepannya ya, tapi
Yang namanya kita kuliah, kita upayakan untuk dapat hasil yang terbaik. Terus upayakan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada lagi teman-teman? Jadi ini yang saya baca ya di respon yang teman-teman baca. Walau mohon maaf apabila tidak satu persatu yang saya tanggapi, kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi? Ya, halo? Saya tidak berdongeng ya teman-teman ya. Nah, kalaupun tidak ada lagi kita mungkin cukupkan karena udah maghrib. Nggak mungkin kita akan sholat virtual di sini ataupun makan online di sini. Terus komunikasi kita tetap terus sambung di grup atau di chat ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Terakhir kita cukup ya. Halo? Saya cukup, Pak. Cukup ya. Cukup kalau dari saya, Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman. Boleh nyalakan kamera sebentar untuk dokumentasi. Lupa saya foto. Nah, saya juga perlu laporan. Saya sebenarnya sama nih sebenarnya dengan teman-teman. Ketika teman-teman laporannya tugas akhir, saya juga perlu laporan pekerti, laporan harus ikut pelatihan seperti itu, teman-teman. Oke, sehat terus ya. Jaga kesehatan. Saya akhiri perwalian hari ini, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Terus komunikasi ya. Oke. Baik Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, Bismillah. sama-sama. Terima kasih, Pak Aidin. Ya, sama-sama. Yuk, mari yuk. Lip ya kita ya.